Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang hadir dan melalui online di mana saja. Insyaallah malam ini kita akan habiskan juz pertama dari Sahih Muslim yang insyaallah nanti akan diteruskan malam Jumat yang akan datang, juz kedua yang membawa kitab Sahih Muslim. Silahkan dibuka bab ke-9. Baik, insyaallah nabda. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi sa'iris salihin fid dairin amin. Babu dalil ala sihhati islami man hadarahu al-maut ma lam yashra' fi an-naza' wa huwa al-gharghara wa nasu jawaz al-istighfar lil-musyrikin wa dalilu ala anna man mata ala syirk fi ashabil jahim. Hadis Sahih Muslim yang matanya dulu ya. Dua bab insyaallah malam ini. Qala wa haddatsani Harmalah bin Yahya at-Tujibi. Akhbarana Abdullah bin Wahab. Qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab. Qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyib an abihi qala lamma hadarat Aba Talib al-wafat ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada 'indahu Aba Jahl wa Abdullah bin Abi Umayyah bin al-Mughirah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya 'am qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقال صلى الله عليه وسلم أم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله Mohon maaf ada gangguan sinyal. Ya, mohon maaf ada gangguan. Mau diganti dulu ya dari WiFi ke Android biasa. Silakan.
Mohon maaf kepada para peserta. Ya. Ada gangguan sinyal. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talib faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وحدثنا حسن الحلواني وعبد حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أن حديث صالح انتهى عن قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر آيتين وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزال به. قال وحدثنا محمد بن عباد بن وهب أبي عمر قال حدثنا مأوار بن عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فأبى فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. قال وحدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقرت بها عينك فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Bab yang kedua, bab dalil ala anna man mata ala tauhid dakhala jannah qat'an. Qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah wa Zuhair bin Harb كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا بن علية عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد الحذاء عن الوليد بن أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت أزواد القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أوزاد القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره قال وقال مجاهد وذو النواة بنواة قلت وما كانوا يصنعون بالنوى قال كانوا يمسونه ويشربون عليه الماء قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أو أزويدتهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. قال حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شاك العامش قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أو أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنفع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، وقال يجيء الآخر بكف تمر، قال ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأه. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. قال وحدثنا داود بن رشيد حدثنا وليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة ابن أبي أمية حدثنا عبادة ابن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هاني في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة 8 شاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرز عن السنابحي عن عبادة ابن صامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي؟ والله لئن استشهد لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيها خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. قال وحدثنا حداد بن خالد الأزدي حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن معاذ بن جبل قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير قال فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد
أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. قال وحدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي حصين والعسث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذا يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم. قال حدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير قال حدثنا أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر وفي نفر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطى علينا وخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائط للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه والربيع الجدوى فاحتفزت كما يحفز الثعلب ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز ثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه قال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بهذا قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان نعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بهذا قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخرجت لستي فقال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء فركبني عمر فإذا هو على أثري فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به فضرب بين ثديي ضربة فخرجت لستي قال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعث أبا هريرة بن عليك من لك يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. قال نعم. قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. قال حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل ردفوا على الرحل. قال يا معاذ قال لبيك رسول وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك رسول وسعديك. قال يا معاذ قال لبيك ورسول وسعديك. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. قال حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة
قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فاتخذه مصلى قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه ودخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك ودوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه قال أنس فعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. Hadis terakhir di juz 1. قال حدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فخط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعث رجل منهم يقال له مالك بن دخشم ثم ذكر نحو حديث سليمان المغيرة. Kaum muslimin dan muslimat yang hadirin dan yang melalui online, alhamdulillah kita telah membacakan seluruh hadis di juz pertama ya. Insyaallah kita akan membacakan syarahnya. Nah, bab yang pertama tadi adalah tentang sahnya Islam seseorang jika yang akan mendatanginya. Tapi ada pendapat dari ulama malam yurghara. Jadi selama kematian itu tidak di kerongkongan gitu, masih bisa komunikasi, ini masih diterima Islamnya. Walaupun tidak melakukan apa-apa, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu meninggal, itu sah keislamannya. Terbukti hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim di sini ada keinginan Rasulullah SAW terhadap pamannya ketika ingin menemui ajalnya, ingin wafat gitu ya, atau akan wafat. Makanya Rasulullah berusaha berulang-ulang mengatakan, kata Rasulullah kepada pamannya, ya am, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. Jadi satu kalimat ya yang saya nanti akan bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau mengucapkan ini. Nah, di situ ada Abu Jahal ya dan Abdullah bin Umayyah. Terus ya sama-sama juga kalau Rasulullah SAW itu ingin bagaimana pamannya itu masuk Islam, tapi ya Abu Jahal ingin tetap dia dalam keadaan kekufuran dengan mengatakan atarbu an millati Abdul Muttalib gitu. Jadi diingatkan dengan kakek Rasulullah, ya. Apakah kamu benci terhadap agama Abdul Muttalib? Jadi diingatkan kembali. Terus sampai akhirnya memang ditakdirkan Abu Talib tidak masuk Islam. Jadi dalam keadaan kekufuran. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan, wallahi katanya, jadi demi Allah, la astaghfiranna laka ma lam anhanka. Saya akan meminta ampun kepada Allah ya, selama tidak dilarang gitu ya. Terus begitu ya. Akhirnya turun ayat maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Jadi tidak sepantasnya nabi ya dan orang-orang beriman untuk meminta ampun ya untuk siapa? Pada orang-orang yang musyrik atau al-kafirun ya, walaupun mereka adalah saudaramu, walaupun adalah dekat sekali dengan kamu ya. Dan ini para mufassir juga mengatakan bahwa ini adalah fi sya'ni Abi Thalib ya, dengan ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi
sangat penting sekali ya materi kita malam ini, yaitu bab tentang bahwa orang yang meninggal dalam bertauhid ya itu akan masuk surga secara pasti ya. Itu dari sini. Nah, kita lihat bahwa yang disampaikan oleh Imam Muslim di hadis ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Utsman bin Affan mengatakan, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang ia meninggal ya, kemudian ia tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dia akan masuk surga. Nah, siapakah yang akan masuk surga ya secara langsung, dan siapakah yang harus mampir dulu ke neraka ya. Tapi secara jumlah ya, secara keseluruhan disampaikan di sini bahwa orang yang bertauhid ya, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggal dalam keadaan Islam itu akan masuk surga. Perbedaannya adalah apakah langsung masuk surga atau mampir dulu ke neraka. Baik, kalau yang langsung ke surga ya diantaranya adalah disebutkan 3 ya. Di sini Imam An-Nawawi mengatakan ada 3. Yang pertama, saliman minal ma'asi kas-saghir wal majnun. Ya. Itu majnun bil bulugh. Jadi dia selamat ya, tidak melakukan maksiat ya, seperti anak kecil. Ketika anak kecil meninggal ya, dan belum melakukan maksiat dan belum balik. Nah, makanya sangat harusnya berbahagia ya. Jangan sedih ya. Jangan sedih ketika anaknya yang masih kecil meninggal. Dan harusnya mengatakan alhamdulillah gitu. Ya. Harusnya mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena itu sebuah keyakinan bahwa anak kita ya, atau tetangga atau siapa saja yang meninggal dalam kecil, dia berarti belum melakukan maksiat gitu. Saliman minal ma'asi, dia selamat dari perbuatan maksiat. Artinya dia masuk surga. Nah, oleh karena itu sebetulnya ada pembahasan di juz berikutnya ya, lebih dalam lagi, walaupun anak-anak Nasrani, anak-anak Yahudi, anak agama lain selain Islam ketika meninggal dalam masa kecil itu dipastikan masuk surga. Kenapa? Karena semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah ya. Selama semua manusia dalam keadaan fa'abau Mohon maaf, terjadi kesalahan teknis sinyal. Aduh, gimana ini? Apa Ustazah sekalian? Waduh, Aji, gimana Aji? Mohon maaf. Tapi jangan berisik. Oh iya. Ampun Ji. Ustadz Bakoy, silakan diperbaiki kabelnya.
Baik, sedang dalam perbaikan. Mohon maaf semuanya. Ayo Ya, segera. saya maafkan. Alhamdulillah bisa nyambung lagi ya. Aduh, malam ini luar biasa. Baik, kita teruskan. Jadi kita sudah menyampaikan bahwa ada 3 golongan yang langsung alatul al-jannah gitu ya, langsung surga. Tadi yaitu orang yang terbebas ya, tidak pernah melakukan maksiat, seperti kas-shogir ya, anak kecil dan majnun. Kemudian yang kedua, at-taib taubatan sahihah minasyirki idh lam yahduts ma'siyah ba'da taubatih. Nah ini. Jadi orang yang bertaubat, taubat yang sahihah, berarti dia sudah melakukan dosa besar kan. Tapi dia kembali kepada Allah dengan taubatnya dan tidak melakukan maksiat lagi gitu. Nah ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah al-muwafiq lam yubtala bima'siyatin aslan. Nah, yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ini sampai dewasa ya. Ya para anbiya ya. Mereka ma'sum minas shaghair wal kabair ya. Dan juga para ya yang dekat dengan Allah. Nah, mereka adalah yang langsung masuk surga. Nah, sedangkan man asallaha min ahli syahadatain. Nah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, yang ahli syahadatain, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini ada berbagai pendapat ya. Pertama, al-murji'ah la tadruhul ma'siyah mal iman katanya. Nah, ini bahaya. Al-murji'ah mengatakan jadi maksiat itu tidak berpengaruh katanya selama masih ada iman. Ya. Selama masih punya iman, walaupun bermaksiat, ini tidak pengaruh. Kata siapa? Kata al-murji'ah, kelompok ya. Kemudian kalau khawarij mengatakan tadruhu ya, wa yukaffaru biha, wa yukaffar biha. Bahkan kalau khawarij itu ya tetap akan berpengaruh pada dirinya dan bahkan bisa dikatakan kafir. Ya, jadi orang-orang yang mengatakan kafir pada orang lain itu termasuk golongan khawarij ya, yang bermaksiat gitu. Jadi orang muslim yang bermaksiat itu dikatakan kafir oleh siapa? Oleh al-khawarij. Kemudian al-mu'tazilah ya mengatakan yakhlud finnar idza kanat al-ma'siyah kabirah. Ya. Jadi dia akan kekal di dalam neraka kalau maksiatnya maksiat besar gitu. Wala yusuf mu'min wala kafir, dan dia tidak dinamakan mukmin dan kafir tapi munafik. Walakin fasik. Ya, walakin fasik ini kata Mu'tazilah. Kemudian al-Asy'ariyah bal huwa mu'min udziba fin nar thumma ikhrajihi minan nar wa adkhilal jannah. Dia tetap mukmin ya, statusnya dia akan masuk neraka, kemudian setelah mungkin dicuci dan dia masuk ke surga. Ini beberapa pendapat ya, dan Ahlul Haq juga akan kita sampaikan. Kemudian qauluhu wa huwa ya'lam ya, man mata wa huwa ya'lam. Apa yang dimaksud ya'lam di sini? Mengetahui ya. Bi qaulihi wa huwa ya'lam isyarah ila raddi ala man qala min ghulat murji'ah
anna madhar syahadatain yadkhulul jannah idza lam ya'taqid dzalika biqalbihi. Nah, ini kalau mereka kan madharus syahadatain, jadi hanya nutq saja gitu ya. Hanya bicara saja walaupun tidak ada etikat, tidak ada keimanan dalam hatinya ya. Nah, untuk hadis-hadis yang serupa seperti ini banyak disampaikan oleh Imam Muslim ya. Oleh Imam sebagai syarahnya adalah Imam Nawawi, seperti man qala la ilaha illallah wa man syahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah ya. Kemudian juga hadis Mu'ad, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah ya. Barang siapa akhir kalimatnya itu yaitu ketika mau wafat gitu, kemudian kalimat terakhir yang diucapkan adalah la ilaha illallah dakhala jannah. Kemudian di riwayat lain, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhala jannah ya. Barang siapa bertemu Allah dan tidak dia mensyirikatkannya, dia akan masuk surga. Kemudian yang lain, ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa haramahullahu 'alan nar. Jadi diharamkan ke neraka. Kemudian hadis Abu Hurairah ini jangan menjadikan sandaran ya, jangan satu hadis aja. Haramallahu 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika di sini la yalqallahu ta'ala bihima 'abdun ghairu syak fihima illa dakhala jannah wa in zana wa in saraq. Ya. Nah, ini akan masuk surga ya kalaupun ia berzina dan mencuri ya. Nah, kata para ulama ya di sini disampaikan hadis ini qabla nuzul al-faraid katanya ya. Qabla nuzul al-faraid, sebelum disyariatkannya faridah karena Islam ini kan turun munajjaman ya, sedikit-sedikit berangsur-angsur gitu. Jadi ini bahaya kalau ngambil hadis ini saja gitu. Kalau ngambil hadis saja, wa in zana wa in saraq, oh enak amat, berzina, mencuri, dia akan masuk surga gitu. Ini jangan menjadi sebuah satu saja, karena ada hadis yang lain yang menganjurkan amal ya. Apalagi tadi ya, yang hadis yang kita bacakan tadi bahwa Abu Hurairah dikasih sendal sama Rasulullah, kata Abu Hurairah, berikan sendal ini siapa yang melihat kamu membawa sendal ini, yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah dakhul jannah, sampai Umar marah gitu. Yang akan kita nanti sampaikan. Ya, sampai Umar marah dan mukul dada Abu Hurairah sampai jatuh. Ya, sampai jatuh. Ini berarti Umar paham kalau hadis-hadis yang mungkin di satu sisi mengenakan begitu, orang yatakil ada hadis ini gitu. Baik, kita akan sampai keterangkan beberapa hadis yang lain ya. Yaitu hadis Abu Hurairah, qala kunna ma'an nabi fi masirin ya. Kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Qala fanafidat azwadul qaum. Ya. Qala hatta hamma bi nahri ba'di hamairihim. Sehingga di antara kami ada yang ingin menyembelih hewan kurbannya, hewan itunya bawa seperti unta yang tunggangannya lah ya. Faqala Umar, ya Rasulullah, law jama'ta ma baqi min azwadil qaum. Ya Rasulullah, bagaimana kalau, jadi usul dari Umar bin Khattab, bagaimana kalau kita kumpulkan bekal-bekal yang ada di kita gitu ya. Fada'utullah 'alaiha, kemudian engkau berdoa. Faqala fafa'al, ia melakukan. Qala faja'adul burri bi burri, ya. Tidak ada yang bawa gandum dengan gandumnya, bawa punya tamar dengan tamarnya, kormanya. Kemudian ada yang bukan tamar lagi, ya lebih kecil dari satu tamar gitu. Pokoknya sudah kehabisan gitu ya.
hatta malaqum azwidatahum, sampai ada terkumpul ya. Faqala inda dzalika asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah setelah mengumpulkan makanan, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqa bihim 'abdun la yarshafihim ila dakhala jannah. Ya, jadi setelah dikumpulkan, Rasulullah mengatakan barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah katanya, dan hamba tersebut ya meninggal, wala syak, tidak ragu, illa dakhala jannah, ya, kecuali ia masuk surga. Nah, lebih panjang lagi ada hadis di sini. Ini dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah atau an Abi Sa'id syakal a'mas. Nah, kalau ada sebuah kaidah, kalau ada syakkus sahabah la yadur atau la yu'athir. Ya, kalau kita mendengar riwayat ada syakkus sahabah misalnya, sahabat ragu. Nah, keraguan itu tidak membahayakan gitu. Karena hum udul, ya. Mereka adalah orang-orang yang berbuat adil, orang-orang yang soleh. Tidak perlu dicari ya, bagaimana keadilan mereka, bagaimana kesalahan mereka. Itu sudah ittifaq para ulama. Lama kana ghazwat Tabuk, ya. Ghazwat Tabuk di tahun 9 Hijriah, ya kan? Ba'da Fath Makkah. Yang saat itu asabanas maja'ah atau pacaklik lah ya. Jadi kondisi pacaklik, tapi ingin perang Tabuk yang mana jaraknya sangat jauh dengan Madinah. Qalu ya Rasulullah, law adinta lana fanaharna nawadihana faakalna. Ini riwayat lain. Jadi mereka mengatakan dengan bahasa yang indah gitu ya, nggak maksa gitu. Wahai Rasulullah, jika engkau mengizinkan kami gitu untuk kami menyembelih ya, baik itu onta ya dan lain sebagainya yang mereka bawa, yang tapi satu sisi juga untuk mereka gunakan untuk ditunggangi ya sebagai kendaraan. Fa'akalna wadahana faqala Rasulullah if'alu. Ya. Nah, setelah ada usulan dari mereka mendapat jawaban if'alu, kata Rasulullah, silakan lakukan. Qala faja Umar, kemudian Umar datang. Faqala ya Rasulullah, in fa'alta qalla adh-dhahr. Jadi kalau engkau izinkan, nanti akan sedikit tunggangan kami ya. Soalnya ini kita perlukan dalam perjalanan, baik itu ke Tabuk maupun pulangnya lagi. Walakin uduhum bi fadli azwadihim. Tapi cobalah berdoa dengan bekal-bekal yang masih tersisa. Kemudian Allah Allahumma alaiha ya, bil barakah, ini lebih lengkap lagi. Kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan keberkahan ya. La'allallah an yaj'ala fi dzalik. Faqala Rasulullah SAW, "Na'am." Qala fada'a bi nata'i fabasatahu. Ya, nata' di sini adalah kalau sekarang mungkin sufrah ya. Sufrah gitu. Jadi apa namanya, dari kulit gitu ditebarkan untuk mengumpulkan barang-barang atau makanan sisa. Qala faja'al rajul yaju bikafi dzurrah. Ya, ada yang bekalnya cuma segini doang. Sedangkan perjalanan sangat jauh menghadapi kaum musyrikin kufar yang sangat kuat begitu ya. Nah, ada lagi al-ahar bi kisrah. Ya, kisrah itu kayak roti ya. Mungkin sisa lah, mungkin sepotong lagi gitu. Hatta ijtama'a lana ta. Dzalika syai'un yasir. Nah, kalau di hadis tadi yang pertama ada agak banyak, sekarang syai'un yasir, yaitu sedikit. Qala fada'a Rasulullah alaihi bil barakah. Lalu Rasulullah berdoa dengan keberkahan. Tsumma qala khudhu fi aw'iyatikum. Nah, di sini ya. Silahkan kalian ambil di bejana-bejana kalian, di kantong-kantong kalian, di tas-tas kalian. Qala fa akhadhu fi aw'iyatihim. Mereka apa namanya? Ngumpulin lagi, dibalikin lagi. Hatta ma taraku fil asrah wi'an ila mala'ahu.
Jadi tidak ada bejana tempat di askar ya, di tempat-tempat kemah-kemah mereka sudah penuh semuanya dengan makanan. Jadi ini di samping apa namanya, ini mukjizat kauniyah ya, yang mereka lihat sendiri begitu. Jadi kalau di hadis lain kan ketika ada kekurangan air untuk berwudu, Rasulullah nyelupin tangannya kemudian berdoa, kemudian para sahabat mengambil air wudu terus dengan sangat banyak sekali dan apa namanya airnya tersisa gitu ya. Seperti yang terkenal Ghazwat Tabuk ya, yaitu Jabir bin Abdullah pulang ke rumahnya, bilang bisik-bisik ke istrinya karena melihat Rasulullah ganjal dengan batu, pemandangan yang tidak enak dilihat begitu. Rasulullah, kemudian sahabat juga ganjal perutnya saking kelaparan. Akhirnya Jabir bin Abdullah itu menyembelih kambing kecil gitu. Kemudian istrinya suruh masak dengan makanan yang ada, dan setelah pulang lagi bisik-bisik, ya Rasulullah, saya manggil engkau ke rumah 1 atau 2 orang ya, 1 atau 2 orang gitu. Kalau apa Rasulullah semuanya, walaupun pertamanya bilang ada apa di sana gitu kan, disebutkan, udah diamkan saja katanya. Terus akhirnya Jabir bin Abdullah pulang duluan. Ya Allah, istriku Rasulullah memanggil seluruh kaum muslimin katanya. Bagaimana kalau kita menyiapkan makanan tamu untuk 10 orang yang datang 100 orang? Bagaimana Anda sebagai tuan rumah begitu ya? Tapi Rasulullah luar biasa ya. Itu dalam sebuah keterangan bahwa kaum muslimin disuruh masuk 10 orang ke rumah Jabir bin Abdullah. Terus bahkan itu lebih dari 300 ya. Dan semua syabi'u ya, sampai mereka kenyang, dan masih ada tersisa di situ. Luar biasa. Inilah mukjizat. Kalau mukjizat ini mungkin tidak terlihat oleh kita ya, karena sudah berlalu. Tapi ada mukjizat khalidah, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang boleh, karena itu kita belajar ini adalah untuk melihat bagaimana mukjizat lain dari kabar-kabar yang disampaikan oleh a'immah kita ya, para ulama kita. Luar biasa. فأخذوا في أوياتهم حتى ما تركوا في العسكر ويان إلا ملؤوه. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله ya, ada tambahan. فقال Rasulullah SAW, أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير الشاك ya ويحجب عن الجنة. Jadi barang siapa yang mengatakan tadi 2 kalimat tadi, la yaqallahu bihima ya, 2 kalimat tadi, seorang hamba ghairu syak, tidak ada keraguan, fayuhjab 'anina ya, tidak mungkin dibatasi surga, masuk surga maksudnya gitu. Ini luar biasa, sangat di satu sisi memang adalah menggembirakan ya dengan kalimat-kalimat tadi, tapi satu sisi adalah ibtila bagi kita, ujian ya, bagi kita mengandalkan kalimat saja tanpa amal dan sebagainya. Baik, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu amatihi wa kalimat alqaha ila Maryam ruhum wa anna jannata haqq wa anna nar haqq wa adkhalahu min ayyi Jannah as-samaniyah. Ditambahkan keimanannya, yaitu dengan beriman kepada Isa, kalimatuh alqah ila Maryam. Nah, di sini dilihat di sini kenapa ada Isa di sini, karena dia apa namanya, ada kalimat kun ya. Jadi kun, jadi seperti Adam dan Isa itu sama ya. Kalimatuhu itu disebut
Kenapa disebut kalimatuhu? Karena dia mendapatkan Allah mengatakan kun, ya kalimat gitu. Itu sebuah kalimat. Kun Isa, kun Adam, ya jadilah Adam, jadilah Isa. Bahasa min ghair ab, ya, tanpa bapak. Bi khilafi ghairihi min bani Adam. Kemudian sumya kalimah, ya, kalimatuhu yang tadi itu, li'annahu kana 'anil kalimah fa sumya biha. Kama yuqalu al-matar rahmah, ya. Jadi kita mengatakan hujan rahmat, ya, kalimat rahmat. Kemudian wa ruhun min, apa yang dimaksud ruhun min? Ruh darinya, ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ay rahmah, ya, rahmat, ya. Jadi ada juga yang mengatakan nikmah, mendapatkan nikmah, mendapatkan rahmat, ya. Jadi anak itu adalah rahmat. Qala Ibnu Arfa ay laysa min abin innama nufikha fi ummihi ruh, ya. Ada lagi mengatakan bahwa ditiupkan ruh kepada ibunya. Qala ghairuhu wa ruhun minhu ay makhluqatun min indihi. Jadi makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakun idhafatu ilahi idhafat tasyrif, ya. Ruh min jadi diidhafahkannya, disandarkan ruh minhu itu ruh dari Allah Subhanahu wa taala adalah tasyrif, ada sebuah kemuliaan. Seperti ada naqatullahi wa suqyaha, ya. Seperti baitullahi, ya. Baitullah berarti rumah Allah, ya. Masjidil Haram. Ya, karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala jadi mulia gitu. Baik, di sini ada keterangan dari Imam An-Nawawi bahwa yang menarik dari hadis yang disampaikan di sini ada 4 tabi'in satu sama lain saling meriwayatkan, ya. Satu sama lain saling meriwayatkan. Di sini ada Habban, kemudian Ibnu Muhayriz, An-Sunabiji, An-Ubadah bin Samit, ya. Nah, di sini ada di antara mereka itu ada yang dalam kandungan itu salah sesinin, ya, 3 tahun, ya. Ada yang dalam kandungan ibunya 3 tahun. Jadi kalau misalnya istri mau melahirkan dan nggak keluar-keluar, ya tunggu aja, sabar. Udah 9 bulan, udah 10 bulan gitu, ya. Jangan buru-buru pengen disesar. Kalau tidak ada gejala-gejala yang membahayakan gitu, ya. Ya, terutama tidak pecah ketuban gitu, ya tunggu aja gitu. Ya, soalnya ada ini dasarnya sangat kuat gitu, ya. Bahwa ada yang dalam kandungan 2 tahun. Di sini ada tabi'in itu salah sinin, ya, 3 tahun. Allahu Akbar, ya. Subhanallah. Baik, nanti kita sampaikan, ya, keterangan hadis berikutnya. Ya. Hadis Abu Hurairah. Nah, ini hadis Abu Hurairah yang mencari Rasulullah pada suatu malam gitu, ya. Kemudian kenapa saat itu dia dengan sahabatnya, termasuk Umar bin Khattab ada di situ. Kemudian mencari ke berbagai tempat, yaitu haid, ya. Haid itu adalah bustan. Dia bilang, "Fakhashina an taqta'dunana, fafazi'na, fakuntu awalan fazi'." Jadi saya adalah orang pertama yang kaget, katanya gitu. Ya, karena ketika Rasul datang kok tiba-tiba nggak ada, ya, tiba-tiba nggak ada. Dicarilah, ya, oleh Allah. Fahtafassu kama yahtafisu sa'alab, ya, mencari-cari gitu. Kemudian alhamdulillah ketemu, ya. Kemudian Rasul Abu Hurairah mengatakan fa'atani na'laih, ya.
Rasulullah memberikan kepadaku 2 sendalnya. Qala idhhab bina 'alaihatain. Pergilah kamu dengan 2 sendalku ini. Faman laqita min wara'a hadzal hait yashhadu an la ilaha illallah. Siapa yang Anda temukan wara' hadzal hait, maksudnya di luar kebun ini. Hait itu kebun ya. Kenapa disebut hait? Jidar ya. Li'annahu la saqfa lah katanya. Karena tidak ada sakafnya gitu. Disebut hait ya, bustan. Ya. Tidak ada ini sakfnya. Jadi barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat mustayqinan biha qalbu fabashiru bil jannah. Yang Anda temukan, orang yang Anda temukan melihat sendal ini, dia mengatakan 2 kalimat syahadat, mustayqan bi qalbi, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan surga. Gitu. Itu pesan siapa? Rasulullah kepada Abu Hurairah. Fakana awwala man laqitu Umar. Yang pertama kali ditemukan oleh Abu Hurairah adalah Umar. Faqala mahathani na'lan. Itu apa sendal? 2 sendal gitu ya. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Waqatu hatani ala Rasulillah. Ini adalah 2 sendal Rasulullah. Ba'athani biha. Ya. Saya diutus dengan 2 sendal ini. Dia mengatakan man laqitu yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu basyartuhu bil jannah. Siapa yang aku temukan, siapa saja gitu, dan mengatakan 2 kalimat syahadat dan yakin dalam hatinya, aku akan berikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Fa daraba Umar biyadihi an sadih. Umar langsung mukul. Wallah alam pukulan Umar bagaimana coba? Ya. Fakharatul listi sampai jatuh ya ke belakang. Jatuh ya ke tanah. Faqala irji ya Abu Hurairah. Pulang. Kamu balik lagi. Ya. Faraju'tu ila Rasulillah. Fajashu bukaan. Ya, hampir menangis begitu ya. Wa rakabani Umar, ternyata Umar mengikutinya di belakangnya. Fa idza huwa ala athari ya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malak ya Abu Hurairah?" Kenapa ya Abu Hurairah kau balik lagi? Diceritakan. Laki itu Umar ya, tadi diceritakan saya ketemu Umar, diceritakan pukul dan sebagainya. Kemudian nanya Rasulullah pada Umar, "Ya Umar, ma hamalaka ala ma fa'ad?" Apa yang menjadikan kau melakukan seperti ini? Masih memukul Abu Hurairah. Qala ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ab'atha Abu Hurairah bin alaik. Ditanya lagi, apakah engkau betul mengutus Abu Hurairah dengan 2 sendalmu? Kemudian mengatakan man laqi yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu basyarahu bil jannah. Qala na'am. Rasulullah mengatakan ya. Qala fala taf'al. Ini usulan Umar kepada Rasulullah, fala taf'al. Ya Rasulullah, jangan kau lakukan. Fa ini akhsha an yattakilan nas. Saya khawatir orang-orang ya hanya mengandalkan, yatak itu mengandalkan dengan kata-kata saja. Fa khalihim ya'malun. Biarkan saja mereka beramal soleh ya. Fa qala Rasulullah fa khalihim. Ya udah biarkan. Ini luar biasa ya. Bagaimana kejadian ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, julusul alim li ashabihi. Ya. Seorang alim, seorang ulama dia harus ya duduk ya bersama yang lainnya. Kemudian yang kedua, idza arada dzikri jamaah faqtasara an dzikri ba'dihi asyrafihim. Nah, di sini dikatakan rawi tadi ya, kami bersama jamaah dan disebutkan Umar wa Utsman ya. Jadi ya kadang-kadang kita juga mengatakan kan alhamdulillah kami telah berkumpul dengan fulan. Di situ ada fulan, ada sebuah kebanggaan ya. Itu boleh ya, dan tidak perlu disebutkan semua, tapi disebutkan kira-kira yang asyraf ya, yang terkenal. Kemudian al-qiyam bi huquqi Rasulullah SAW. Jadi bagaimana sahabat itu ya melakukan haknya Rasulullah ya, dengan bahasa yang bagus ya,
dengan bahasa yang sopan, kemudian melaksanakan perintah kayak Abu Hurairah tadi ya, apapun yang terjadi pada dirinya. Kemudian juga yang keempat, ihtimamul atba bihuquq matbu'ihim, juga orang yang jadi teladan ya, yaitu Rasulullah juga memperhatikan apa keperluan sahabatnya. Kemudian yang kelima, jawaz dukhulul insan milka ghairih. Nah, boleh seseorang memasuki milik orang lain seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah, masuk ke kebun orang lain. Kalau tidak ada, di sini Imam Nawawi mengatakan idza amin ya, dia kalau aman dari fitnah ya boleh kita masuk ke tempat yang lain tanpa izin ya. Kalau jadi melewati, kan lewat juga ada yang kadang-kadang nggak boleh begitu. Ini nggak boleh gitu. Nah, tapi di sini dikatakan jika memang tempat yang dilalui ini adalah aman, tidak jadi masalah. Nah, di sini sudah ditentukan oleh Abu Hurairah. Kemudian irsal al-imam ila atba'ihi bi alamatin ya'rifunaha. Nah, ini contoh Rasulullah memberikan na'al gitu ya. Mungkin Rasulullah yang ada saat itu na'al diberikan. Kalau sekarang mungkin selendang begitu ya. Kayak mungkin kita sudah kunjungan ke misalnya ke Palestina ya, dikasih selendang Palestina. Oh, ini dari kalau dulu mungkin dari Ahmad Yasin gitu. Ini buktinya gitu ya. Nah, ini boleh ya, memberikan sesuatu sebagai alamat, sebagai tanda ya. Kemudian yang ketujuh, ini ada 10 ya, 10 faedah dari hadis ini. Yang ketujuh, madzhab al-haq annal munji minal khulud finnar labuda an-nutq wal i'tiqad. Jadi madzhab al-haq, kalau ingin selamat dan tidak kekal di neraka, masalah keimanan itu ada dua, yaitu an-nutq ya, diucapkan dua kalimat syahadat itu, dan juga ada sebuah keyakinan dalam hatinya. Jadi tidak salah satunya, kan kita lihat tadi ya, dari awal pertemuan bab pertama ya, panjang sekali ya. Ada yang hanya boleh mengucapkan saja tanpa amal, tanpa keyakinan. Ada keyakinan saja tanpa amal. Nah, tapi kalau seperti yang kita sampaikan itu harus lengkap ya. Kemudian jawaz imsakil ulum allati la hajja fiha. Jadi dianjurkan ya, ilmu itu tidak disampaikan semuanya, yang perlu saja ya. Kemudian juga 9, isyarah ba'dul atba' 'alal matu' lima yarahu maslahah. Jadi tadi kata-kata Umar gitu ya, mengusulkan sesuatu itu diperbolehkan gitu ya. Jadi jangan sungkan, jangan malu gitu ya. Jangan, kalau itu adalah maslahat itu boleh disampaikan ya. Disampaikan ke ustadznya, ke pemimpinnya gitu. Kemudian jawaz qaul rajul lil akhar bi abi anta wa ummi ya. Jadi itu fida ya, demi ayahku dan ibuku, itu sumpah gitu ya, sebagai jaminan gitu ya. Kemudian untuk malam ini ya, mohon bersabar hadirin sekalian ya, kaum muslimin dan muslimat, baik yang hadir maupun yang di online. Insyaallah kita akan sampaikan satu hadis lagi, yaitu hadis Anas bin Malik ya. Hadis ini Mahmud bin Ar-Rabi'. Nah, ini juga ada, langsung saja kita sampaikan faedahnya, bahwa Anas bin Malik ini lebih sepuh ya, lebih tua dari Mahmud bin Ar-Rabi' ya. Kita tahu bahwa Anas bin Malik beliau usia panjang dan memiliki 120 anak ya. Dari 120 itu katanya khamsun min hafadzatil Quran ya. 50-nya min hufadzil Quran. Nah, 50-nya hafizul Quran. Nah,
Anas bin Malik ini sepuh tapi meriwayatkan hadis dari yang muda gitu. Ya, dari Mahmud lebih muda. Artinya mungkin saja ke depan ya kita hadir di sebuah seminar, ternyata yang mengisi dulu santri saya ini gitu ya. Doktor, profesor doktor gitu. Ya, itu ya harus legowo ya. Nah, mengambil riwayat, mengambil ilmu dari yang lebih muda. Nah, ini dicontohkan oleh sahabat ya. Qala qadimtul Madinah. Ya, saya datang ke Madinah. Falaqaitu Itban. Faqultu haditsun balaghani anka. Jadi hadis yang datang kepadaku darimu. Qala fa asabani fi basari ba'd asy-syai'. Ya, saya ada sesuatu di mata saya. Fa ba'athu ila Rasulillah an uhibbu an ta'tiyani fa tusalli fi manzili. Ya, dia mengutus, sahabat itu mengutus agar Rasulullah datang ke rumahnya. Ya, perhatikan ini pelajaran ya, bahwa ada ingin didatangi, sahabat ingin datang oleh Rasulullah. Fa'atakhidahu musalla. Qala fa'atan Nabi. Lalu Rasulullah datang. Wa man sya'allahu min ashabihi. Dan beberapa orang dari sahabatnya datang. Fadakhala wa huwa yusalli fi manzili. Wah, sangat senang sekali Rasulullah salat di rumahnya, ya. Wa ashabuhu yatahaddatsuna bainahum. Tapi ada sahabat yang berbincang-bincang, yang ngobrol ketika Rasulullah salat. Nah, ini juga nanti ada diterangkan oleh Imam An-Nawawi ya. Tsumma asnadu 'udma dzalika wa kibru ila Malik bin Dukhshum. Ya, mereka membicarakan seseorang, ya, disebutkan orangnya itu Malik bin Dukhshum. Qalu waddu annahu da'a ila ahli fahalak. Ya, mereka mendoakan halak, akan ya sebuah kebinasaan begitu. Anhu asabahu syarr, ya, mendapatkan keburukan. Faqada Rasulullah as-salata. Rasulullah menghabiskan salatnya, menyelesaikan salatnya. Wa qala alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya, mengomentari Malik bin Dukhshum yang tadi dibicarakan oleh sahabat. Bukankah dia mengatakan dua kalimat syahadat begitu? Qalu innahu yaqulu dzalik wa ma huwa fi qalbihi. Dia hanya di dalam hatinya saja katanya. Ya, kata sahabat. Qala la yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa yadkhulun nar. Ya, enggak mungkin kalau orang mengucapkan dua kalimat syahadat masuk neraka, berarti masuk surga. Qala Anas fa'ajabani hadzal hadis. Hadis ini sangat mengagumkanku. Ya, karena dia ngambil dari yang as-saghir kali ya. Faqultu libni, ya, Anas mengatakan kepada anaknya, uktubhu, ya, tulislah pakai tabahu. Ya, di sini ini pelajaran terakhir dari jilid 1 ya, yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi. Fihi tabarruk bi athari sholihin. Ya, boleh mengambil berkah min athari sholihin, dari bekas-bekas orang-orang soleh ya. Jadi kalau tadi Rasulullah sholat di rumah sahabat tadi ya. Ya mungkin saja kalau mungkin kalau sahabat itu berebut min fadli wudu ya. Di hadis yang lain di Sahih Muslim juga disampaikan bahwa ketika Rasulullah wudu itu air yang netes itu diambil sama sahabat. Ya. Wa fi ziyarul ulama wal fudala wal kubara atba'ihim tabrikum iyahum. Nah, juga para pemimpin juga boleh menziarahi ya, seperti tadi itu kan. Misalnya presiden atau sekarang mungkin gubernur ya, camat ya. Itu mendatangi ini ya masyarakatnya. Kemudian jawazil jamaah fi sholati nafilah. Ini sangat penting sekali. Yang kadang-kadang mungkin sebagian santri ya, kita di Fajrul Karim ada kebiasaan sholat jamaah duha kan. Ya, kalau
jamaah sholat tahajud itu kan ada hadis ya yang muad ya yang mengikuti ya. Nah, ternyata hadis ini juga mengatakan nafilah ya, sholat nafilah. Ya, jawazul jamaah fi sholatin nafilah. Jadi nggak usah ragu lagi. Wah, ada contohnya. Kalau itu sholat wajib ya nggak mungkin seorang sahabat manggil Rasulullah untuk sholat wajib di rumahnya, kira-kira dimasuk akal nggak? Sedangkan Rasulullah di hadis yang lain, kalau idza sami'ta nida fa'ajibhu, kan? Kalau engkau mendengar azan maka jawablah azan, gitu. Ke masjid. Ini adalah sahabat tadi bahwa Rasulullah itu ingin sholat sunnah di rumahnya dan diikuti oleh. Kemudian anna sunnah fi nawafil nahar rakaatan kalail. Juga salat nafilah itu salat sunnah dua rakaat ya. Di nahar maupun di lail ya. Kemudian fi jawazul kalam wa tahadduth bi hadzal musallin ma lam yashghuluhum wa yadhurhum 'anhum labsan fi salatihim. Ini boleh ngobrol ya di masjid atau di tempat walaupun mungkin ada yang sedang sholat, akan tetapi jangan sampai mengganggu, itu aja ya. Jadi misalnya ada yang sholat lalu kita ngobrol seperti sahabat tadi ngobrol, bahkan membicarakan malipi dukhsum gitu ya. Dan kemudian terakhir adalah jawaz kitabatul hadits wa ghairihi minal ulum syar'iyyah ya, boleh menulis ya hadis walaupun keterangan masalah dulu ada sebuah larangan la taktubu anni ghairul Quran gitu kan, janganlah kalian menulis dariku selain Al-Qur'an. Nah itu ada khauf minal labs, jadi dikhawatirkan campur antara hadis dan Al-Quran. Nah, ketika sudah aman, itu Rasulullah ada perintah lain untuk menuliskan hadis. Demikian kaum muslim dan muslimat, juga para kaum muslim muslimat di tempat yang lain, yang online ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, memberikan kesabaran kita untuk mengikuti kajian-kajian ini, dan tentunya memberikan hidayah kepada kita untuk beramal ya. Dan alhamdulillah malam ini kita selesaikan juz'ul awal, thumma yalih insyaallah juz'ul tsani wa awalu bab dzaqa ta'mul iman man radiya billahi rabba. Demikian karena sudah jam 9:30 ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan keberkahan pada kita dalam kehidupan kita, hidayah, dan tentu yang kita inginkan adalah mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita al-jannah ma'al anbiya wasyuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Muhammad Alinu LCMA yang telah menyampaikan materinya. Dan terima kasih juga kepada para peserta kajian malam ini yang telah berkenan hadir. Dan kami memohon maaf jadi kesalahan. Baiklah, marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Insyaallah pekan depan Ustaz Dr. Sahroji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah jami'an. Hayakumullah Ustaz Fadil. Nah, Ustaz. Ustaz. Warahmatullah Makassar. Ya, saya juga menyaksikan. Belum ya. Baik, assalamualaikum.